Shalom saudara-saudara, dalam rangka pekan doa kali ini, saya ingin menyapa saudara melalui firman Tuhan yang bertemakan pada hari ini Roh Kudus membantu kita berdoa dan berkarya. Karena itu firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ketika kita mau diingatkan bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Roh adalah pribadi Allah yang tentunya tidak mudah dikenali. Tidak seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang memperlihatkan dirinya, memperkenalkan siapa Dia melalui kata-katanya, melalui perbuatannya, melalui segala mukjizatnya. Roh Kudus adalah roh yang bekerja seperti angin. Saudara-saudara, kita tidak bisa melihat angin. Di mana angin? Apakah ada di atas? Apakah ada di bawah? Apakah ada di sekitar kita? Kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita bisa merasakannya. Bahwa ada angin yang bergerak. Ada angin yang memainkan rambut-rambut kecil kita. Karena di pinggir saya ada kipas angin. Saya bisa merasakan anginnya. Tapi saya tidak bisa melihat. Itulah cara kerja Roh. Seperti angin yang bergerak bebas. Yang tak terlihat, tidak nampak. Tetapi Dia sungguh hadir. Sebab tanpanya kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tanpanya kita akan menjadi lemah. Namun saudara-saudara, karya dan peran Roh Kudus itu sangat banyak dalam kehidupan orang-orang percaya. Pertama-tama, Roh Kudus itu membuat kita menerima firman dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya dapat menyebut dan memanggil Allah kita, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu karena peran Roh Kudus. Itu karena karya Roh Kudus yang membuat kita mengaku, yang membuat kita mengamini, yang membuat kita beriman kepada Allah. Dan bahkan memanggil Dia dengan panggilan akrab kita, Ya Bapa.
Peran yang kedua dari Roh Kudus adalah Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Kalau saudara membaca Roma 8 ayat 26, dikatakan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh berdoa untuk kita, supaya doa-doa kita adalah doa-doa yang boleh sampai kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir ketika ada orang yang suka mengatakan, saya nggak bisa berdoa. Saya takut kalau saya disuruh berdoa. Saya tidak tahu apa yang saya harus ucapkan dalam doa-doa saya. Saudara-saudara, mintalah kepada Roh Kudus. Maka dia akan menolong Anda berdoa. Bahkan berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan dari mulut dan bibir Anda. Itulah karya Roh Kudus. Roh membantu kita berdoa. Supaya doa-doa kita adalah doa-doa yang bukan hanya mengucapkan segala permohonan kita, tetapi doa yang pada akhirnya akan menguatkan kita. Akan memampukan kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berkarya di tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus harus melayani begitu banyak jemaat Tuhan. Dia harus mengunjungi dari satu kota ke kota lain. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Dan ini Tesalonika yang kita baca. Begitu banyak kota, begitu banyak wilayah. Saudara-saudara, Paulus tidak bisa hadir dengan dirinya sendiri. Membutuhkan jarak yang panjang, harus berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi Paulus banyak sekali ada di dalam penjara. Oleh karena itu yang Paulus lakukan, sebagaimana yang disebutkan dengan dalam ayat kita. Paulus dikatakan, Paulus mendoakan jemaat Tesalonika. Paulus berdoa agar mereka bisa menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang bertumbuh. Dan Paulus sungguh-sungguh mendoakan mereka dan mengingat mereka di dalam doanya. Paulus tidak bisa selalu hadir di tengah jemaat-jemaat, tapi yang dia bisa lakukan adalah dia berdoa. Saudara-saudara, itu juga yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa mendampingi orang-orang terdekat kita. Mungkin anak-anak kita yang ada di luar kota. Mungkin orang tua kita yang ada di kampung. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit. Di mana kita tidak bisa menengok. Kita tidak bisa hadir di sana. Tapi doa kita sangat penting. Doakan mereka. Doakan orang-orang yang Anda kasihi. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Dan peran Roh Kudus yang berikutnya adalah Roh Kudus menolong kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus menolong kita melakukan pekerjaan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan karena itu, ketika kita beriman, ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam kita supaya kita berkarya di tengah kehidupan kita. Menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Roh bekerja di dalam kita. Dan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Ketika Paulus memuji mereka, memuji jemaat Tesalonika, ketika jemaat Tesalonika melakukan pekerjaan imannya, bertekun di dalam usaha kasihnya, bertekun di dalam pengharapannya, bahkan dikatakan mereka menjadi teladan bagi orang-orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara-saudara, Roh Kudus hadir
Kristus memang sudah naik ke sorga, berada bersama dengan Allah Bapa, menyediakan segala sesuatunya bagi saudara dan saya, supaya kelak di mana Dia berada, di sana kita juga berada. Tapi saat ini di tengah dunia ini, saudara dan saya tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Tidak dibiarkan sendirian. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam kita. Roh Kudus berkarya di dalam kita. Saudara dan saya harus belajar untuk peka akan pimpinan Roh Kudus. Supaya kita juga merasakan dorongan Roh Kudus yang mendorong kita untuk memiliki kemurahan hati di dalam melayani, di dalam menolong orang lain, di dalam berbagi kepada orang lain. Ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan kita, ketika kita mau membuka tangan kita bagi orang lain, itu tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kita. Dan sama seperti Paulus, kita perlu mensyukuri pekerjaan Roh Kudus. Setiap hari kita boleh mensyukuri bahwa Roh Kudus terus bekerja di dalam kita. Supaya terus menerus kita merasakan kuasanya. Kita merasakan pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita memakai hari-hari kita, khususnya dalam pekan doa ini, untuk semakin peka mendengarkan suara Roh Kudus melalui firman, melalui doa-doa kita, melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Supaya saudara dan saya belajar untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menjadi penyalur berkat Tuhan di tengah kehidupan kita. Bahkan sama seperti jemaat Tesalonika, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi teladan dalam kehidupan orang percaya. Lakukan segala perkara bagi kemuliaan Tuhan. Lakukan mulai dengan hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Percayalah, Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri saudara dan saya juga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus Kau hadirkan di tengah-tengah kami untuk bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak sendirian, sehingga kami tidak kehilangan arah, tetapi kami boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan iman yang boleh mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu pakailah kami di tengah keberadaan kami sekecil apapun, agar kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menyalurkan kasih Tuhan dengan cinta yang besar. Kami berdoa bagi mereka yang sakit terbaring di rumah atau di rumah sakit. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit yang berat atau bahkan kritis oleh karena virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan yang boleh membasuh mereka dengan bilur-bilur-Mu sehingga mereka boleh disehatkan kembali. Mereka boleh mengalami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi para medis, orang-orang yang bekerja di garda terdepan, orang-orang yang boleh melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan mereka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, agar mereka boleh melakukannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Agar mereka boleh melayani dengan penuh kasih, dengan kesabaran, dengan ketekunan. Dan biarlah semuanya itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh melihat buah-buah roh nyata di dalam kehidupan banyak orang. Karena itu ya Bapa, berkati setiap kami pribadi, keluarga, jemaat Tuhan, bahkan bangsa ini. Biarlah segala yang baik, segala yang indah, segala yang patut dipuji, segala yang sungguh-sungguh mendatangkan kebajikan, itulah yang boleh terjadi
di dalam diri kami, keluarga kami, jemaat kami, dan juga bangsa kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa